Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pusat pertanggungjawaban yaitu pusat laba pada Analog Device Incorporate. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama yaitu Permaisuri Fatima Zahra 2018-441, Natasha Safrida 2018-468, Siti Maryam 2018-472, dan yang terakhir Riko Ramandana 2018-483. Latar belakang. Ruang lingkup laba yaitu selisih antara pendapatan dan beban yang dapat mengukur kinerja finansial suatu pusat tanggung jawab. Dengan kata lain, pusat tanggung jawab tersebut ialah pusat laba. Pusat laba adalah suatu unit organisasi yang di dalamnya pendapatan dan beban diukur secara moneter. Dalam menetapkan suatu pusat laba, suatu perusahaan mendelegasikan wewenangnya dalam pengambilan keputusan ke tingkat lebih rendah dan memiliki informasi yang relevan dalam membuat trade-off, pengeluaran atau pendapatan. Tindakan ini dapat meningkatkan kecepatan dalam pengambilan keputusan, kualitas keputusan, memusatkan perhatian yang lebih besar untuk profitabilitas, dan memberikan pengukuran yang lebih luas atas kinerja manajemen yang merupakan beberapa di antaranya keunggulan-keunggulan yang ada. Menurut Samrin, pusat laba yaitu suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab untuk biaya-biaya dan pendapatan secara bersama-sama. Kinerja pusat laba dapat dievaluasi berdasarkan 5 ukuran. Yang pertama yaitu margin kontribusi, kemudian laba langsung, yang ketiga laba yang dapat dikendalikan, kemudian laba sebelum pajak, dan yang terakhir laba bersih. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, pusat pertanggungjawaban pusat laba. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja keuangan diukur dalam bentuk laba, yaitu selisih antara pendapatan dan biaya, di mana input diukur dalam bentuk biaya dan output diukur dalam bentuk pendapatan. Pada pusat laba, kedua informasi akuntansi yaitu biaya dan pendapatan menjadi pusat perhatian manajer. Oleh sebab itu, manajer pusat laba mempunyai kendali atas semua kegiatan yang mempengaruhi laba seperti volume produksi, metode pemasaran, harga jual, dan bauran penjualan. Kondisi-kondisi yang mendelegasikan tanggung jawab laba, yang pertama ada manajer harus memiliki akses ke informasi yang relevan, yang dibutuhkan dalam membuat keputusan serupa. Yang kedua, harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitasnya suatu trade-off atau pertimbangan atau pilihan yang dibuat oleh manajer. Langkah utama untuk membuat pusat laba adalah menentukan titik terendah dalam organisasi di mana kedua kondisi di atas terpenuhi. Selanjutnya, karakteristik pusat laba. Di sini ada 5. Yang pertama, kualitas keputusan cenderung lebih baik karena dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti tentang keputusan tersebut. Yang kedua, manajemen kantor pusat bebas dari urusan operasional rutin dan bisa lebih fokus pada keputusan yang lebih luas. Yang ketiga, kesadaran laba atau profit consciousness lebih meningkat pada manajer pusat laba karena ukuran prestasinya adalah laba. Yang keempat, pengukuran prestasi pusat laba lebih luas daripada hanya pengukuran pada pusat pendapatan dan pusat biaya yang terpisah. Yang kelima, manajer pusat laba lebih bebas berkreasi. Manfaat pusat laba yang pertama, kualitas keputusan dapat meningkat karena keputusan itu dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik kepuasan. Yang kedua, kecepatan dalam pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Yang ketiga, manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi kepada hal-hal yang lebih luas. Yang keempat, manajer karena hanya tunduk pada sedikit batasan dari korporat, sehingga lebih bebas untuk menggunakan imajinasi dan inisiatifnya. Yang kelima, kesadaran laba atau profit consciousness dapat ditingkatkan karena para manajer yang bertanggung jawab atas laba selalu mencari cara untuk meningkatkan labanya. Yang keenam, pusat laba memberikan informasi yang siap pakai bagi manajemen puncak mengenai profitabilitas dari komponen-komponen individual perusahaan. Yang ketujuh, karena output yang dihasilkan telah siap pakai, maka pusat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitifnya. Lalu kesulitan dengan pusat laba. Selain manfaat yang diperoleh, pusat-pusat laba dapat menimbulkan beberapa kesulitan.
Yaitu yang pertama, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemen dan bukan wawasan pribadinya atas suatu operasi, sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian. Yang kedua, jika manajemen kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik daripada manajer pusat laba pada umumnya, maka kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit akan berkurang. Yang ketiga, unit-unit organisasi yang pernah bekerja sama sebagai unit fungsional akan saling berkompetensi satu sama lain. Peningkatan laba untuk satu manajer dapat berarti pengurangan laba bagi manajer lain. Dalam situasi ini, seorang manajer dapat saja gagal untuk memberikan potensi penjualan ke unit lain yang lebih tepat untuk merealisasikannya. Unit bisnis sebagai pusat laba. Hampir semua unit bisnis diciptakan sebagai pusat laba karena manajer bertanggung jawab atas unit tersebut yang memiliki kendali atas pengembangan produk, proses produksi hingga pemasaran. Para manajer tersebut berperan untuk mempengaruhi pendapatan dan beban sedemikian rupa sehingga dapat dianggap bertanggung jawab atas laba bersih. Lalu ada batasan atas wewenang unit bisnis, yaitu ada dua. Yang pertama batasan dari unit bisnis lain, dan yang kedua batasan dari manajemen korporat. Selanjutnya pusat laba lainnya, yaitu unit-unit fungsional dan organisasi lainnya. Unit-unit fungsional, perusahaan multibisnis biasanya terbagi ke dalam unit bisnis di mana setiap unit diperlakukan sebagai suatu unit penghasil laba yang independen. Tetapi subunit yang ada dalam unit bisnis tersebut dapat saja terorganisasi secara fungsional. Dalam unit-unit fungsional ini ada tiga. Yang pertama ada pemasaran, manufaktur, dan unit pendukung dan pelayanan. Selanjutnya organisasi lainnya yaitu suatu perusahaan dengan operasi cabang yang bertanggung jawab atas pemasaran produk perusahaan di wilayah geografis tertentu seringkali menjadi pusat laba secara alamiah. Meskipun para manajer cabang tidak memiliki tanggung jawab manufaktur atau pembelian, profitabilitasnya seringkali merupakan satu-satunya ukuran kinerja yang paling baik. Mengukur profitabilitas. Dua jenis pengukuran profitabilitas yaitu pengukuran kinerja manajemen dan ukuran kinerja ekonomis. Pengukuran kinerja manajemen yang memiliki fokus pada bagaimana hasil kerja para manajer. Pengukuran ini digunakan untuk perencanaan, koordinasi dan pengendalian kegiatan sehari-hari dari pusat laba dan sebagai alat untuk memberikan motivasi yang tepat bagi para manajer. Yang kedua adalah ukuran kinerja ekonomis yang memiliki fokus pada bagaimana kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi. Jenis-jenis ukuran kinerja. Pertama, margin kontribusi. Margin kontribusi menunjukkan rentang antara pendapatan dengan beban variabel. Alasan utama mengapa ini digunakan sebagai alat ukur kinerja manajer pusat laba adalah bahwa karena beban tetap berada di luar kendali manajer tersebut, sehingga para manajer harus memutuskan perhatian untuk memaksimalkan margin kontribusi. 2. Laba langsung. Laba langsung mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum dan laba perusahaan. Ukuran ini menggabungkan seluruh pengeluaran pusat laba yang dikeluarkan oleh atau dapat ditelusuri langsung ke pusat laba tersebut tanpa mempedulikan apakah pos-pos dalam kendali manajer pusat laba atau tidak. 3. Laba yang dapat dikendalikan. Pengeluaran-pengeluaran kantor pusat dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikendalikan termasuk dalam kategori pertama, paling tidak pada tingkat tertentu oleh manajer unit bisnis layanan teknologi informasi misalnya. Keempat, laba sebelum pajak. Laba langsung mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum dan laba perusahaan. Ukuran ini menggabungkan seluruh pengeluaran pusat laba, baik yang dikeluarkan oleh atau dapat ditelusuri langsung ke pusat laba tersebut tanpa mempedulikan apakah pos-pos ini ada dalam kendali manajer pusat laba atau tidak. Meskipun demikian, pengeluaran yang terjadi di dalam kantor pusat tidak termasuk dalam perhitungan ini. Kelemahan dari pengukuran laba langsung yaitu bahwa ia tidak memasukkan unsur manfaat motivasi dari biaya-biaya kantor pusat. Kelima, laba bersih. Di sini perusahaan mengukur kinerja pusat laba domestik berdasarkan laba bersih, yaitu jumlah laba bersih setelah pajak. 3. Analisis kasus.
Analisis kasus. Gambaran ringkas perusahaan. Analog Devices Incorporated adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1966 oleh Ristata. Analog Devices Incorporated merupakan salah satu perusahaan dalam industri semikonduktor yang merancang komponen mekanik seperti pegas atau membran yang bergerak yang dibuat pada skala mikrometer. Beberapa divisinya adalah analog, digital signal processor, dan microelectromechanical system. Dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2000, Ristata menjabat sebagai Ketua ADI dan juga sekaligus sebagai Manajer Umum Divisi MEMS untuk menjaga agar bisnis ini tetap hidup. Selain itu, yang menjabat sebagai CEO di ADI adalah Gerald Fishman. ADI memproduksi berbagai macam produk diantaranya perangkat internet, seperti modern PC dan Asynchronous Digital Subscribers Line atau ADSL, komponen telepon seluler dan peralatan infrastruktur nirkabel, dan komponen aksesori PC seperti layar panel datar, pemutar CD dan DVD, serta kamera digital. Analisis kasus. Pertama, pendapatan ADI masih sedikit, yaitu hanya sebesar 2,6 miliar dolar pada tahun 2001. Dikarenakan ADI masih hanya sebuah perusahaan yang sangat kecil jika dibandingkan dengan industri besar seperti Intel dengan pendapatan 26 miliar dolar. Tidak ada cara yang jelas untuk mengubah dari 2,6 miliar dolar menjadi 26 miliar dolar. Sebuah analisis internal pernah menunjukkan bahwa bahkan jika ADI dapat menemukan pasar yang memungkinkan bisnis inti mereka, yang didasarkan pada volume rendah, produk-produk insentif desain untuk tumbuh hingga 10 kali lipat ukurannya saat ini. Mereka perlu memperkerjakan semua secara harfiah insinyur kelistrikan yang lulus di Amerika Serikat untuk memenuhi permintaan. Yang kedua, terdapat perbedaan pendapat antara Gerald Fishman dan Ristata mengenai upaya diversifikasi. Gerald Fishman berhati-hati dengan upaya diversifikasi dalam pengalamannya mendapatkan usaha baru menuju profitabilitas, selalu membutuhkan lebih banyak waktu dan lebih banyak modal daripada yang dapat diantisipasi siapapun. Sedangkan Ristata lebih mengkhawatirkan implikasi dari tidak mencoba melakukan diversifikasi. Dalam pandangannya, itu adalah tugas utama CEO untuk mengelola kurva S. Kurva S menggambarkan kecenderungan bisnis baru untuk tumbuh lambat pada awalnya, kemudian mempercepat daripada meruncing ke tingkat pertumbuhan yang lambat dan matang. Triknya dalam diversifikasi adalah pindah ke pasar baru dari awal kurva S mereka, sama seperti produk lama mencapai kematangan. Rystad menjelaskan filosofinya, ini semua tentang mendeteksi dan mengelola titik-titik perubahan. Seseorang selalu dapat melakukannya dengan kebijaksanaan yang lebih besar di belakang, tentu saja. Tetapi bagaimanapun juga perlu ada kepekaan terhadap fakta bahwa segala sesuatu memiliki kehidupan. Dan Anda harus selalu melihat melampaui kehidupan itu. ADI telah melalui beberapa transformasi yang sangat signifikan. Tugas utama CEO adalah merasakan dan merespons dengan keuntungan masukan dari organisasi dan setidaknya menjadi sponsor yang menyemangati bagi mereka yang melihat masa depan. Dalam pandangan Rystad, tidak mungkin berinvestasi dalam beberapa usaha baru secara bersamaan. Melakukan hal itu akan membuat lini produk modal yang dibutuhkan, lini produk yang menguntungkan kekurangan. Dia percaya bahwa menginvestasikan 10-15% dari anggaran R&D dalam peluang baru yang berada di margin bisnis inti sebagai lawan dari peluang yang terkait erat atau sama sekali tidak terkait dengan bisnis inti masuk akal dalam jangka panjang. 3. Dibentuknya Fellows program oleh Rystad dikarenakan di mayoritas perusahaan mendapat banyak masalah karena terlalu banyak kekuasaan dalam struktur manajemen. Dengan adanya Fellows program, para staf teknisi memiliki saluran komunikasi langsung ke CEO dan Dewan. CEO tidak mungkin memahami semua kemungkinan di pasar tanpa masukan langsung dari Fellows. Fellows program membantu mengidentifikasi ahli teknologi terbaik. Selain itu, para inovator teknik
seringkali unik dan tidak bisa dan sulit untuk ditangani oleh manajer. Meninggalkan manajer menengah dengan terlalu banyak kekuasaan menciptakan risiko yang terlalu besar sehingga tim manajemen senior tidak akan diberi tahu tentang ide-ide baru yang baik. Sementara program Fellow memotivasi beberapa anggota tim manajemen senior, terutama yang berorientasi finansial, mengungkapkan beberapa skeptisisme seperti sikap bahwa jika Anda punya ide bagus, kami akan mendanainya, bisa membuat perusahaan bangkrut. Lebih penting lagi untuk memperhatikan kebutuhan bisnis inti. Setelah mempelajari industri modal, Ventura secara mendalam, Gerald Fishman memiliki sudut pandang tertentu tentang realitas esensial bertualang. Ini adalah taruhan yang diperhitungkan pada seseorang lebih dari sekedar pertaruhan pada teknologi, pasar atau ide. Program Fellow membantu mengidentifikasi ahli teknologi terbaik yang menurut Gerald Fishman sering menjadi pebisnis terbaik juga. Kesimpulan dan saran. Akuntansi pertanggungjawaban yaitu sebuah sistem untuk membandingkan rencana berupa anggaran dengan hasil realisasi pada suatu pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan suatu perusahaan. Terdapat 4 pusat pertanggungjawaban yang digolongkan sesuai dengan input atau outputnya, yaitu pusat pendapatan, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Pusat laba memiliki pertanggungjawaban yang mempunyai hak untuk mengendalikan sesuatu biaya dan menghasilkan suatu pendapatan pada perusahaan. Namun dari pusat laba tidak memiliki hak untuk mengembalikan keputusan di bidang investasi. Pada profitabilitas terdapat 2 jenis pengukuran yang dipergunakan dalam mengevaluasi suatu laba. Yang pertama yaitu pengukuran kinerja manajemen yang berfokus pada hasil kerja manajer. Dalam pengukuran ini digunakan untuk perancangan, planning, coordinating, dan pengendalian, controlling dari pusat laba. Yang kedua adalah ukuran kerja ekonomis yang berfokus terhadap bagaimana pusat laba sebagai entitas ekonomi. Berdasarkan hasil analisis di atas, pada kasus Westport Electric Corporation dapat disimpulkan perangkat MEMS sedang dirancang menjadi sekelar generasi berikutnya untuk jaringan telekomunikasi sedang dalam proses pengerjaan. Adanya hambatan yang signifikan dalam jaringan yaitu dalam proses pengubahan cahaya yang berjalan melalui serat optik menjadi sinyal listrik dan sebaliknya. Serta pada pendapatan ADI hanya sebesar 2,6 miliar dolar pada tahun 2001. Dikarenakan ADI masih banyak sebuah perusahaan yang sangat kecil jika dibandingkan dengan industri besar seperti Intel dengan pendapatan 26 miliar dolar. Dengan persaingan pasar yang cukup berat, hal ini cukup menyulitkan ADI serta cukup sulit untuk menciptakan suatu produk yang baik dan kompleks. Hal ini membuat ADI ingin menyerah, sebab di tahun 2002 pendapatan yang dihasilkan hanya cukup untuk mengembalikan modal yang ada. Saran yang mungkin dapat diterapkan yaitu berupa penganggaran yang dapat menimbulkan efisiensi dan efektivitas serta mengidentifikasi perubahan yang terjadi agar sistem relevan dapat berkembang. Perlu adanya metode penelitian yang lebih lanjut terhadap materi tersebut. Dengan ini akan menimbulkan peningkatan diskusi yang diharapkan mahasiswa dapat lebih mudah memahami dan mampu menerapkannya. Terima kasih.